Tapi orang tuanya nggak setuju. Ini masalah timbul di sini. Ini mereka nekat, mari kita kabur. Ya, nekat kabur, berjuang sampai ini ya, meskipun harus terpisah dengan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di acara kesayangan kita pandemi Panduan muda-mudi di episode ke 16. wow 4 kali 4 Sama dengan 16. sempat tak sempat Harus dibalas. Iya, pintar. pedih. Apa yang mau dibalas tapi ini ya? Itulah kalau kita mengharapkan balasan makhluk Mas Jim, siap-siap kecewa. Iya. Harus kembalikan niat kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, semoga kita diberi kekuatan. Amin. Dan sebelum itu yang ngasih nasihat kayak gini itu bukan kita. Iya. Harusnya Kita kedatangan guru kita, Al Ustadz Roni Nursusmansyah. Fizul taala. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Insyaallah. Insyaallah. Baik juga ya. Alhamdulillah Ustaz. Gimana Bang Cep, kabar Bang Cep? Saya sedang dalam kondisi terbaik saya. Wow, Alhamdulillah. Insyaallah. Aduh, kok harinya agak geli ya. Lala muda ini ya. Oh ya mungkin ya. Sorry. Ada dua pekan libur. 2 pekan. Iya, Ustaz. Banyak yang terjadi. Banyak yang itulah. Kita langsung masuk ke materi. Materi sebelumnya adalah kita pernah membicarakan cinta terlarang. Tidak boleh. Ya. Jelas lah. Dilarang ntar ditilang. Kalau ditilang Bisa damai enggak ya? bisa damai tergantung wanipiro ya. Iya, Wanipiro wanipiro. bahasa Jawa ya? Jawa. Iya. Masa ngapaknya wanipira gitu. Oh, ya. Oh, iya. Di Indonesia dikit kayak Palembang lah. Ya Palembang kan semuanya vokalnya jadi O semua. Iya, Cak mana? Iya. Apa dia? Uji gua. Oke, enough with the small talk. Oke. Kita langsung ke big talk, Ustaz. Ustaz. Mengenai nikah terlarang ini, Ustaz. Iya, kemarin kita udah bahas tentang cinta terlarang Ustaz di episode sebelumnya. Ini di kita kali ini membahas tentang nikah terlarang. Nikah terlarang. Ya, dalam Islam itu gimana nih Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Ya, sebagaimana ada cinta terlarang ya, 2 episode. Iya. Maka juga ada yang namanya nikah terlarang. Ini bukan judul sinetron ya, nikah terlarang. Tapi memang dalam Islam itu ada pernikahan-pernikahan yang bentuk pernikahan tersebut nggak boleh dalam Islam. Di sini kita sebutin mungkin cuma 4 saja ya. Ada 4 bentuk nikah terlarang. Yang pertama namanya nikah shigor. Shigor talik Iya. Ustaz. Bukan ya. Itu shigor taklik. Oh, bukan. Jimmy udah belajar tuh kok shigor taklik ya. Iya, ini shigor. Bukan Ya, nasi goreng, bukan, Ustaz? bukan nasi goreng. Apa nasi Nasgor. goreng? Nasgor. Nasi goreng, bukan sigor itu. Ya? Bukan. Shigor tuh makanan ini loh, makanan dari Bandung tuh. Iya. Apa itu? Oke, kembali Iya, Ustaz. silakan Ustaz. Nikah shigor. Nikah shigor. Dan nikah shigor ini bentuknya gini loh. Jadi ada seorang laki-laki yang dia punya putri atau punya saudari. Dia nikahkan putrinya itu kepada laki-laki lain dengan syarat dia nikah dengan putri laki-laki tersebut. Pede banget. Subsidi silang. Kawin silang. Pede banget. Emang dia mau? Nah iya. Belum tahu ya. Ya, oke. Jadi syarat tadi. Disyaratkan. Ya. Atau misalnya dia punya adik perempuan, dia nikahkan sama seorang laki-laki dengan syarat, catat dengan syarat, ya laki-laki tersebut nikah dengan adik laki-laki tersebut. Semacam mahar berarti, Ustaz. Iya, Bukan? jadi kayak apa? Syarat. Jadi kayak persyaratan pernikahan disyaratkan tadi. Oke. Ya. Lanjut, Ustaz. Contohnya misalnya, ya saya bilang sama Jimmy, ya Jimmy nikahkan adikmu dengan saya. Nanti ya nikahkan adikmu dengan saya, ya nanti kamu nikah sama, terbalik ya. Nikahkan adikmu dengan saya, benar lah. Nanti kemudian kamu akan saya nikahkan sama adik saya. Iya. Nah, gitu syaratnya. Jadi tukeran, ya. Barter. Atau putri saya, misalnya bapak-bapak nih, ya semuanya duda punya putri, ya. Nah bilang nikahkan putri kamu dengan saya, nanti saya akan nikahkan kamu dengan putri saya. Ini namanya nikah shigor. Dan bagian yang terlarang. Dan terlarang nikah seperti ini, ya. Padahal harusnya sesama mahram ya. Iya.
Iya, sah secara Sah ini. secara Ya. Cintanya nggak terlarang memang. Oke. Cintanya enggak, Ini ya. kenapa Cintanya nggak dibahas ya? terlarang, tapi bentuk pernikahan terlarang. Oke. Baik ada mahar atau nggak ada mahar. Biasanya sebagian karena udah sama-sama syarat nggak pakai mahar. Kalau begini jelas ulama sepakat nggak boleh, terlarang. Jadi kita nggak usah mahar-maharan nih. Mahar-maharnya adalah pernikahan silang tadi. Ya, Iya, jadi iya. udahlah. Nggak usah pakai duit, Terus nggak usah duit pakai ini apa. antum ambil HP saya ambil HP kamu gitu. Oke. Ya, istilahnya bukan tukar tambah, itu tukeran bener, barter. Barter. Barter Iya, tadi Ustaz. barter. Iya. Oke. Kalau ada mahar pun kata para ulama tetap nggak diperbolehkan. Oke. Ini khilaf para ulama, cuman tepat meskipun ada mahar, Tetap meskipun tetap ada uang tambahan, ya tetap nggak diperbolehkan nikah seperti ini. Oke. Kata Nabi SAW itu, ya dalam sebuah hadis, la shigora fil Islam, nggak ada yang namanya shigor dalam agama Islam. Dan sahabat juga bilang Nabi itu naha anis shigor, melarang namanya nikah shigor. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Iya. Mungkin berarti zaman-zaman dulu pernah Iya, jahiliyah mungkin ya? zaman-zaman Nabi pun udah dilarang ini, udah ada Oh, udah ada kasusnya, ya, udah kasusnya. ada. Oke. Karena ini kan apa istilahnya tuh enak ya, langsung gampang gitu. Kayak simple Iya, banget ya. simple gitu. Nah iya Ustaz, kenapa Ustaz pernikahan tersebut dilarang Ustaz? Karena kan nggak ribet jadinya kan, ibaratnya nggak ribet, beda. Untuk kenalan lagi. Iya, jadi kayak langsung udah kan Langsung dua gitu, iya, combo kan, ya. Iya, langsung paket combo. Iya. Jadi Istilahnya apa ya? Efisien, efektif, Iya. hemat. Ekonomis. Iya, iya, ekonomis. iya. Gimana itu Ustaz? Iya, larangan nggak diperbolehkan nikah syigor ini karena ada unsur pemaksaan kepada mempelai wanitanya. Iya. Jadi kan itu hanya sesuai dengan keinginan laki-lakinya saja. Tapi wanitanya kan akhirnya terpaksa pernikahan karena udah syarat. Dia nggak bisa ngelawan kakaknya, Pemaksaan. nggak bisa ngelawan orang tuanya. Jadi ada pemaksaan dan zolim sama pihak wanita. Sedangkan kan namanya pernikahan tuh harus ada ketertarikan, kecondongan hati, pilihan hati, ya, following your heart gitu. Follow. Berarti nggak boleh dipaksa saja. Nggak Jadi boleh kita tidak dipaksa. bisa menganalogikan pernikahan ini dengan sholat yang harus dipaksa. Iya nggak bisa, Nggak bisa. beda. Beda. ya. Ibadah sama muamalah beda. Betul. Kalau muamalah itu harus saling ridho gitu. Kalau ibadah kita harus wajib, ya meskipun kita nggak suka wajib sholat, Harus paksa diri kita untuk sholat. Nikah nggak boleh. nggak boleh. Ustaz, Di- tadi kan disebut kalau jadi syarat ya. Yes. Nah, Iya. kalau tidak syarat ya, tidak menjadi syarat. Misalnya tiba-tiba aja nih misalnya kayak Ana misal punya adik Adik. dan Bang Cepi punya adik gitu. Nah, tiba-tiba misalnya Bang Cepi nikahin adik anak nih. Iya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan nggak sengaja gitu. Ana tertarik sama adiknya Bang Cepi Iya, gitu. insyaallah. Nah, itu ya di tengah jalan sih Ustaz, bukan nggak ada paksaan. Nggak tuh. ada syarat tadi Iya, ya. itu hukumnya gimana Ustaz? Iya. Kita bilang tadi bahwasanya dilarang gara-gara nikah bisyar itu ada syaratnya. Kalau nggak ada syarat, ya maka boleh sama-sama asal sama-sama saling ridho. Oke, Misalnya, saling ridho, iya saling- adiknya Bang Cepi pun tertarik dengan Mas Jimmy. Wah ini podcast pandemi itu. Ini tertarik misalnya. Jadi intinya kalau dia itu sama-sama ridho, nggak ada syarat, maka nggak terlarang. Jadi nikah syigor itu nggak terlarang kalau misalnya yang pertama ada mahar, yang kedua ya Bukan menjadi Syarat ya tadi. tidak jadi syarat ya. Kemudian yang kedua sama-sama ridho. ridho. Oke. Ya, setuju semua. Karena syigor ini kan identik dengan keterpaksaan. Iya. Ya maksa kan syarat ini namanya. Mau nggak mau kalau udah deal ya mempelainya harus ikut karena kedua walinya udah setuju. Udah setuju ya. Iya, dan yang ketiga laki-laki tersebut sekufu dengan wanita tersebut. Jadi kalau ada mahar, kemudian sekufu, kemudian ridho, ya maka ini ya bukan lagi nikah syigor namanya. Artinya sudah terangkat larangannya. Ini yang apa kenapa diantara untuk nikah terlarang. Itu terlarang. Berarti perjodohan itu boleh tidak Ustaz? Iya, perjodohan ya. Ya, Ya, jika ridho. percomblangan Apa itu ngomongnya itu? Perjodohan itu boleh. Kau kejadian ya minim Nah, kan? iya. Iya. Itu boleh. Iya, nggak, ada Ustaz? yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh tadi ya kalau sama-sama ridho. Ya, dia mau nggak jodohin sama ini? Ternyata Kur. mau. Ada sebagian saya punya teman tuh. Ya dia apaan sih jodoh-jodohin gitu. Ayolah sama dia aja.
saya bisa cari sendiri. Turun harga dirinya. Ketika sudah ngelihat, payu kapan gitu. Intinya kalau sama-sama ridho ya. Iya, awalnya tuh nolak ya, dicomblangin, gue bisa cari sendiri, ternyata pas lihat wah dulu ayo, hati. kapan lagi ya, cepet-cepet pengennya. Ya, jadi intinya kalau ridho boleh. Nah, tapi kalau nggak ridho, terpaksa karena paksaan orang tua, paksaan ekonomi, atau biasanya bapaknya punya utang gitu ya. Menebus utang. Wow. Nembus ada ya, utang dengan gitu. ini sinetron mungkin. Di sinetron tapi itu Ustaz ya. Nah, ini nggak boleh kayak kisah ya, meskipun ini fiktif ya, kayak Siti Nurbaya dan Datuk Meringgih misalnya, itu kan terpaksa. Jadi memang adat-adat di zaman dahulu loh, di Sumatera Barat ya ketika itu. Intinya apa? Intinya kalau kembali ke ridho. Van der Wijk Ustaz. Ya, kapal depan Van der Wijk itu ya. Iya kan dipaksa juga tuh. Iya, Biasa juga tuh ya. tenggelamnya kapal Van der Wijk itu ya. Iya, ini produser boleh nggak kita sebut film? Enggak. Oh, boleh ya. Terima kasih ya. Dikit aja itu aja kok. Oke, cut it off. Intinya karena keterpaksa tuh nggak boleh. Dalam Islam itu wanita punya harga, punya apa ya, kebebasan untuk memilih. Ya, kita bahas sudah di episode yang lalu. Iya. Bahkan kalau kalau dia nggak suka dia boleh batalin malah. Iya. Itu jadi perjodohan tuh gitu tuh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Oke. Selanjutnya Ustaz, tadi kan udah nikah syigor. Iya. Kedua nih ada Ustaz. Apa Ustaz? Yang kedua adalah nikah tahlil ya. Tahlil. Kayak hak kecil, tahlil ya. Atau namanya nikah muhalil. Tahlil. Masih ingat nggak pelajaran kita kemarin tentang kalau suami istri udah talak 3, Ya. cerai rujuk ketiga kali. 3 kali Ustaz ya. Iya, mereka nggak mungkin bisa kembali kecuali ada 4 syarat. Yang pertama apa? Mas Jimmy Wanitanya sudah menikah sama laki lain. Wanitanya nikah sama laki-laki. Yang kedua, sudah berhubungan badan. berhubungan badan. Ketiga, dicerai oleh suami Dicerai oleh barunya. suami sekarangnya, barunya. iya. Yang keempat, Selesai masa idahnya. Idah. masa idahnya. Masya Udah Allah bersih ya. kan Ustaz? Iya. Ayo, Oh, ini udah bersih. sejak jadi hot podcast kan nih ya. Belajar Ustaz. Makin jago ya. Nontek juga Ustaz. Iya. Masih dikit-dikit lihat-lihat sih. Iya, setelah jadi host podcast jadi belajar. Ini pentingnya juga ya gabung dalam media-media komunitas Iya. dakwah. Nah, gimana, ini Ustaz? syaratnya 4 kan. Nah, kalau kasusnya ada seorang laki-laki yang ngelihat nih suami istri. Dua ini udah cerai 3. Ya, tapi kayaknya mereka masih cinta, masih Masih punya saling cinta, perasaan ya, yang saling sama. mencintai, Sehingga ya. dia itu ya jadi kasihan gitu ya, jadi empati, simpati. Dakel. Ada kelemahan. Ada kelemahan. Dan dia nikahin wanita tersebut dengan niat nanti setelah digauli dia ceraikan. Dengan niat ya. Iya. Biar dia balik lagi sama. Biar dia bisa balik lagi ke mantan suami pertamanya. Tapi balik ke niatnya tadi Ustaz ya. Iya, dia niatin kayak gitu. Ini nggak boleh dalam Islam, bahkan dosa besar. Dilaknat oleh Nabi dan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah al muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang simpati tadi dan laki-laki yang Balik lagi tadi. yang mantan suaminya tadi. Lakano juga dia Iya. rupanya. Ya. Empati simpatinya berarti berujung Iya. ke Simpati pun harus ada agama, ada agama. tuh. Iya. Bahaya, jangan asal-asal empati berarti. Iya, Ustaz, ya. jangan muncul sifat Apa jiwa sosial tinggi. jiwa sosial tinggi. Yang mendadak itu loh. mendadak up ya langsung. Mendadak tiba-tiba. Tiba-tiba. Pengen buka yayasan langsung. Ustaz, larangan ini apakah berlaku hanya untuk calon mantan suami itu menyuruh laki-laki tersebut, atau berlaku juga untuk inisiatif laki-laki tersebut Ustaz, atau suami barunya itu Ustaz? Iya. Kalau si mantan suaminya yang pengen balik lagi terus dia nyuruh laki-laki bayar ya, ini nikahin mantan istri saya biar saya bisa Baik kembali kepadanya. Ini justru lebih parah ya, karena ada konspirasi ya namanya. Berbuat makar. Apa namanya? Iya, berbuat makar. Terus apa istilahnya, settingan. Settingan. Iya. Jadi laki-laki tersebut itu dibayar, nikahin orang untuk dibayar. Ini jauh lebih parah. Ini yang dapat laknat dua-duanya tadi. Ya, kalau dia nyuruh. Tapi kalau misalnya dia inisiatif sendiri, ini tetap nggak boleh. Ya. Tetap nggak boleh juga. Tetap nggak boleh juga. Intinya yang pertama nggak boleh, cuman lebih parah larangannya.
Yang kedua ini tetap nggak boleh. Kenapa? Karena kan artinya dia nikah itu bukan gara-gara cinta, Iya, tapi keterpaksaan. keterpaksaan. Sedangkan kan yang namanya nikah itu kan ya untuk selama-lamanya, Iya. ya. Yang Ustaz pernah bilang Bersamai. stand by love. Iya, standing in love apa ya? Bertanda di atas cinta. Iya, bertahan terus sampai mati. Oh. Iya. Nah ini masalah kasusnya gimana ya, maksudnya tuh suaminya ini benar-benar udah nikah, udah sama-sama cinta nih Ustaz. Yang suami barunya nih Ustaz, Iya. udah sama-sama nikah, udah sama-sama ridho lah. Tapi di tengah jalan kayak apa tuh, kayak ada masalah gitu, trouble. Tiba-tiba ya bukan settingan ya nih. Tiba-tiba bukan settingan, mereka bercerai gitu. Nah ini Iya, boleh. Boleh, kalau Ustaz, ya? gini. Intinya tanpa ada niat tadi. Ya, yang nggak boleh itu niat untuk menghalalkan untuk kembali tadi. Jadi kalau emang benar-benar dia cinta, tapi itu qadarullah di tengah jalan bahtera itu harus kandas, ya. nah itu. Maka boleh si mantan suaminya. Tapi ini emang berat ya. Iya. Ya Hampir mustahil ya. agak ya berat Lagi banget. laki-laki kita menerima yang dengan itu super banget sih biasanya jiwa Lagi pula kan sosialnya kasihan juga wanitanya tadi. Ya ternyata dia tuh dinikahi ini hanya gara-gara sesuatu. kasihan, ya. Hmm. Iba. Ya, jadi istilahnya dia tuh dinikahin bukan gara-gara cinta. Iya. Iya, jadi Kasihan. kasihan kemudian langsung diceraikan biar bisa kembali sama mantan suaminya. Jadi nasihat juga bikin buat muda-mudi yang sedang dalam romantika nikah muda, ya, untuk jangan mudah-mudah ngomong cerai, ngomong talak. Kenapa? Karena kalau udah talak 3 nih nggak mungkin bisa kembali kecuali syarat yang ketat tadi. Ya kalau misalnya nasi tuh udah jadi bubur. Kalau bubur mah enak, tambah ayam bubur ayam. Tapi kalau sudah talak 3 ya Belur jadinya. hanya nunggu keajaiban datang aja. Bubur. Iya. Bubur. Babak belur ya. Bapak belur jadinya. Jadi kuburlah dalam-dalam. Keinginan Mbak. Karena itu memang pentingnya untuk ini nikah itu mendewasakan diri, mematangkan diri, mengendalikan emosi, ya. Sebagian pengantin muda-mudi yang baru itu kan mudah, kalau sedikit langsung Ribut. ini langsung ribut. Ya kadang Nabi SAW mengatakan laisa syadid bisora'ah. Orang yang hebat, orang yang kuat bukan yang pandai gulat. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang hebat, yang kuat itu yang bisa mengendalikan emosi, ya, diri ketika sedang lagi marah-marahan. Lagi marah-marah Mas Jim. Iya. Bisa mengendalikan diri. Bahkan Nabi bilang gitu, ya Allah. Berarti intinya marahnya itu Ustaz ya. Iya. Kalau Jadi nggak dia marah bisa- mungkin masalah besar bisa jadi kecil, ya kan? Kalau nggak marah masalah kecil nggak akan besar. Iya. Menutupin akal juga jadinya marah itu akhirnya tertutup akal sehatnya, ya. Kalau udah 3 kan nggak bisa kembali lagi. Naik pitam, gelap mata, Gelap banget. Apalagi apalagi. apalagi. Ya, itu bahaya betul. Dan ya harus dipikir betul-betul ya Ustaz ya. Iya. Dan juga kita tadi nggak boleh juga simpati tadi juga harus di Yang jiwa sosial Iya, tinggi. sosial. tadi itu. Jiwa sosial mendadak tinggi dia tuh Ustaz. Tiba-tiba itu Ustaz. Iya. Ya. Karena dia baik niatnya, cuman caranya salah. Mm-mm. Ya, istilahnya itu apa, mencuci baju tapi dengan air Yang keruh. kencing gitu. Oh, iya. Iya. Bahkan mengecat es batu. Apa itu? Iya, nggak bisa dicat Ustaz. Nggak bisa dicat. Luntur terus gitu. Nafkahin anak istri tapi dengan korupsi misalnya. Wis, Ini kan nggak nauzubillah. boleh. Iya. Jadi niat baik itu belum tentu diartikan baik sih. Iya, ini Nggak kan cukup niat aja. Iya. ya, justru malah nikah terlarang seperti ini. Iya. Karena niatnya baik, cuman menyakiti pihak wanitanya. Ya, jadi kau selama ini menikahin saya Karena kasihan. hanya agar saya kembali kepada mantan suami saya. Kan tega ini. Iya. Iya, raja tega. Iya, Ngeri. Dan tentu kalau Allah udah larang itu pasti baik buat kita Ustaz ya. benar. Betul. Pasti nih. Justru kalau dilarang seperti ini kan jadi orang hati-hati loh untuk pisah itu kan. Ya, Iya. mikir. Mikir. Kalau nggak ada batasan, ini ya digantung jadinya. Jadi Iya. nikah cerai. Ada berapa kali Iya, kan? kayak infotainment tuh. Akhirnya dia nggak bisa kembali ke membangun rumah tangga yang baru, nggak bisa. Iya. Kasihan juga pasti. Iya. Salah dikit cerai. Salah dikit cerai. Ribet. Iya, semoga kita dijauhkan ya semuanya. Amin. Selanjutnya Ustaz. Ya, yang Apa nih, Ustaz? ketiga ya. Yang ketiga. Iya, yang ketiga ini sering familiar, yaitu nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah. Indonesia Ustaz. Indonesia Iya, Ustaz. atau kawin kontrak. Bulanan. Bulanan. Kontrak itu Iya. rumah Ini- itu bedeng. Iya.
rental. Rental. Oh, Iya. Ismi rental. Ada orang. Boleh iklan bukan nama itu kan? Iya. Bukan, lanjut Ustaz. Oke, lanjut Ustaz. Iya. Gimana nih? Mut'ah Nasib? itu secara bahasa artinya adalah bersenang-senang, nikmat, have fun. Tuh, bukannya kita nikah emang pengen Iya. senang-senang. Iya, ini cara bahasanya saja. Oke. Jadi nikah mut'ah itu secara istilah artinya pernikahan dalam jangka waktu tertentu. Contoh sebulan, ya, atau sepekan, atau beberapa hari, atau sehari, atau semalam, ya, cinta satu malam misalnya. Nah ini termasuk kawin kontrak, ya, nikah mut'ah dengan mahar, dengan istilahnya ada biaya, ini namanya rental atau kontrak kan ada biaya. Iya, tuh. Iya, ini Jasa sewa. ya. Iya, Jadi kalau sebenarnya ini nih, ya, sebenarnya zina berkedok agama. nah itu Iya, dan ini bahaya nih, makar juga sih. makar. Sebagian bilang ini adalah sunnah Nabi SAW karena memang pernah di zaman Nabi di Ada awal-awal keterangan. Islam ini diperbolehkan. Oh. Iya, jadi pernah memang ada beberapa hadis Nabi mengizinkan, ya. Tapi sebenarnya ada fase-fasenya itu. Jadi di awal Islam itu boleh, kemudian Nabi haramkan di perang Khaybar di tahun ke-7. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, nahan Nabi SAW anil mut'ah wa an luhumi al-humuri al-ahliyah zaman Khaybar. Jadi Nabi itu melarang nikah mut'ah, mengharamkan nikah mut'ah dan melarang makan daging keledai jina, ya, dongkai di tahun ke-7 tadi. Jadi udah diharamkan nih. Cuman setahun kemudian ketika penaklukan kota Makkah dibolehkan. Ya, jadi boleh, haram, boleh. Jadi penaklukan kota Makkah Nabi bolehin, bahkan Nabi perintahkan. Oh. Karena ketika itu ya jauh perjalanan, kemudian juga mungkin ya sehingga kondisi memaksa untuk menikah mut'ah, kawin kontrak. Tapi itu setelah ditaklukkan kota Makkah langsung diharamkan juga saat itu juga. Jadi di tahun yang sama, di tahun 8 atau dibilang tahunnya perang Autos atau perang Hunain, tahunnya 8 Hijriah itu diharamkan, dan pengharaman ini sampai hari kiamat. Kata Nabi, ya ayuhan nas ini qad kuntu azintu lakum fil istimta minan nisa. Dulu aku bolehin kalian mut'ah katanya, ya. Wa qad haramallahu ya ila yaumil qiyamah, dan Allah sekarang sudah haramkan sampai hari kiamat. Jadi sampai detik ini haram. Ya, ketika Nabi sudah wafat kan nggak ada revisi lagi, nggak ada mansuh nasikh lagi karena sudah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada ya kalau ada yang bilang oh ini bagian dari agama, ada kelompok Islam yang mengatasnamakan nikah mut'ah ya sebagai syiar mereka, ya ini nggak benar. Nggak benar ya. Nikah yang terlarang seperti ini, ya. Apalagi karena ada dalil ya. Ada dalil. Boleh loh katanya. Ini dalilnya loh, padahal sudah dihapus ya. Ini termasuk makar-makar. Dan banyak sebagian perempuan-perempuan yang ini punya giroh dalam agama, punya semangat, akhirnya kena dia. Ya. Ada kasus-kasus sebagian wanita yang menutup sempurna aurat, ya, curhat ke dokter, ya. Kenapa? Kena penyakit kelamin. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia sering ngerjain nikah mut'ah. Ini kan ibadah nikah mut'ah. Iya, anggapannya dapat pahala ya. Dapat pahala. Anggapan. Iya. Karena nggak paham tadi, nggak dengar podcast pandemi mungkin. Iya, harus sih mulai hari ini ya. Iya, jadi namanya nikah itu kan forever ya. And Selama-lamanya, forever and after, ya. Mut'ah nggak boleh Mas Jim. Jadi untuk kontraktor ya, jangan pernah ngontrak. kontraktor. Nggak pernah jadi kontraktor mut'ah. Iya, Jangan. kontraktor rumah nggak masalah. Iya. Ya, saya termasuk praktisi kontraktor rumah. Iya. Kenapa Kontrak kalau mobil boleh. iya rental mobil boleh. Boleh. Ya rental-rental yang berhubungan benda lah. Iya. Ya maksudnya itu barang. Iya. Sedang Karena wanita kan bukan barang, ini Iya. nggak bolehnya kenapa sih itu? karena saya juga pernah dengar tidak sedikit juga musuh Islam itu memang menyerang kita di sisi ini. Oh gitu ya. Karena ini gimana sih katanya Islam dengan dalil-dalil seperti serupa ini kan. Karena kan bisa jadi nih mut'ah kan memang sudah ada sebelum Islam gitu. Iya. Dan Islam cuman Yang jelas ulama sudah bilang nggak boleh lagi mut'ah. kalau udah nggak boleh berarti Allah tahu yang paling baik buat kita. Iya betul. Ini Ustaz, bagaimana dengan niatnya dalam hati Ustaz akan menceraikan gitu Ustaz? Biasanya nih Yang itu tuh lihat saja nanti. Iya, terjadinya biasanya Iya. ya para TKI. Benar. Iya. Oh iya. Itu. Iya. Kan
dari mana Ustaz? Iya. Biasanya kan dari Kan nikah kontrak itu kan, Menetap ya. iya kontrak itu kan namanya kontrak ya harus ada perjanjian dulu. Kita berapa pekan nih? Sepekan atau 1 malam. Iya. Ini maharnya. Ya mungkin tambah wali gadungan ya. tanda tangan di atas Iya. materai. Materai. Intinya apa? Ada kontrak, ada kesepakatan di awal pernikahan. Oke. Nah, bagaimana kalau itu hanya dalam hati saja? Ya, jadi dia tuh, budak ini seminggu be aku nikahi, nah gitu ya. Ya, sebulan be atau selama aku di Hong Kong ini be dia aku nikahi, balik sini udah cerai itu misalnya. Ya. Maka nikah seperti ini kata para ulama, jumhur mengatakan ya sah pernikahannya. Sah kenapa? Karena kan niat nggak ada yang tahu loh, ya. Setuju. Ya pernikah kita nggak bisa melihat orang ini nggak niatnya. Jadi dalam hatinya tetap sah selama syarat-syarat terpenuhi. Lagi pula niat kan bisa terlaksana, bisa enggak gitu kan masih relatif gitu. Berubah-ubah. Iya, berubah-ubah. Goib. Nggak tahu Kita siapa nggak yang bisa tahu isi hati siapa yang manusia tahu, nggak. iya. Iya, kan tetapi sebagian ulama mengatakan ini termasuk nikah mut'ah, ya, meskipun tidak dilafalkan, tidak disebutkan. Kenapa? Karena ini pendapatnya Imam Auza'i dan ini pendapat yang lebih aman kayaknya, lebih selamat. Kenapa? Karena meskipun secara hukum sah, cuman di sana ada apa ya? Permainan kayak. Permainan. Makar tadi loh. Iya, pengkhianatan cinta. Cerita. Ada pemalsuan cinta palsu. Iya, bukan alamat palsu, tapi cinta palsu. Dia nggak mau bersamanya selama-lamanya, cuma sebulan. Ya, artinya cuma mau ngambil manisnya aja. Sepah dibuang. Habis gitu. manis sepah dibuang. Iya, habis manis sepah dibuang. Kan bagaimana tuh perasaan wanita kalau dia tahu ternyata dia dinikahin nggak forever, tapi cuma temporer. Karena di antara nama lain nikah mut'ah ini nikah mu'akkad, nikah temporer, nikah sementara, atau nikah munkoti, nikah putus. Monkoti. Jadi bukan cuman beli jual beli aja yang putus. Ya, nikah juga bisa putus. Ini nggak boleh seperti ini. Putus. Jadi nikah itu harus raghbah ya. Jadi Jimmy ya nikah itu karena pengen bersamanya selama-lamanya. Itu raghbah, ketertarikan. Ya pengen tadi dunia terlalu sementara untuk cinta kita yang luar biasa ya. Sehingga pengen abadi sampai ke surga. Enggak cuman seminggu ini ya zina kedok agama seperti ini. Iya. Dan mungkin Anda selamat ya. Tapi Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Membalas makar-makar yang buruk ya. Kita mau nipu gini, Allah lebih pintar. Di zaman saya SMP dulu tuh ada tuh. Apa itu? Ada film kayak sebagian kan mengkampanyakan nikah kontrak ini. Ada film Ada Korea. Campaign. Ada campaign ya. Film Korea Apa judulnya tuh, Full House dulu. Ya itu tentang kawin kontrak itu dulu zaman saya jahiliyah ya SMP ya. Bang Cep tahu nggak? Enggak, aku enggak suka Nggak suka Korea. sama sekali. Oke. Tapi kayak Korea ya. Korea bagian utara perang Bagian Dynasty Warrior. Juga pernah saya pernah nyebrang Selat Sunda itu ngambil yang di kelas yang ada bioskopnya. Bukan bioskop apa? Ada TV-nya. Layar tancap. Oh, bukan. Ada ininya, ada monitornya. Ada itu ya. monitornya Ya, kan, ada bayar berapa gitu ya, 10.000 Oke. atau berapa gitu. Itu masuk ke dalam. Ternyata ada film Indonesia judulnya juga sama, kan kontrak ini bahaya. Sekarang sudah mulai ada campaign seperti ini. Hati-hati. Bahkan ya, ada mudah-mudahan. di Bogor katanya ada sebagian Praktek. kampung nikah kawin kontrak. Ya, tapi itu ada filmnya. Iya, Kalau nggak salah sih. iya itu yang mungkin filmnya itu. Ini termasuk agenda-agenda buruk ya. Walaupun mungkin dia mau melawan, tapi kan sedikit banyak orang ada yang bisa terinspirasi, Ustaz. Iya, dan Nah, ya. memang kayaknya bahasanya menginspirasi pengen mereka. Iya. Kawin kontrak. Kontrak kan berapa bulan? Ini kalau ada orang-orang mata keranjang yang tahu ada Kampung itu, Ustaz. kampung itu Bahaya tuh, datang di ada situ. pernikahan seperti ini, niscaya mereka akan lebih semangat daripada ke PSK atau yang semisalnya. Ini kadang berjilbab, akhwat-akhwat yang betul. ini Dan kan dibalut dengan agama tadi. agama, dan mereka Hati-hati, pikir teman. lebih selamat kan. Ya, hati-hati teman-teman kalau ada yang deketin kita dengan bawa nikah mut'ah nih, dah lo gue lah udah. Itu nggak benar udah. Iya. Nggak benar. Catet muda-mudi. Note-nya. Note, potong, cut. Yang kemarin itu. Kasih caps lock. Ya, caps lock, post di Snap.
Grab. Oke. Selanjutnya nih Ustaz. Apa Iya, Ustaz? selanjutnya yang terakhir ini ya, Oke, yang terakhir. yaitu nikah siri. Ya, atau ini banyak versinya nikah siri ini karena orang menerjemahkannya beda-beda. Dan kita sebut aja di sini ada 2 contoh kasus nikah siri. Yang pertama, arti nikah siri itu artinya adalah nikah tanpa wali, atau yang kita kenal dengan kawin lari. Sambil lari jogging. Iya, jogging, sprint Saya gitu ya. terima nikahnya. Terus penghulunya nih. Sambil nyatet gini lari kan. Kelilingin KI gitu Ustaz. Wow. Atau Iya. bukan? Nah, ini tuh tanpa wali, nikah tanpa wali. Udah Jadi jelas. ceritanya biasanya tuh kan ya sudah saling cinta mati, ya udah aku tidak bisa hidup tanpamu gitu ya. Kakak nih deh. Tapi orang tuanya nggak setuju. Nah, ini masalah timbul di sini. Ya, ya. Ini mereka nekat, mari kita kabur. Ya, Dan nekat perjuangkan kabur, cinta berjuang cinta ini ya. Diperjuangkan. Meskipun harus terpisah dengan keluarganya. Bu, Oke. ngeri. Ini ya Terlarang. nggak benar, ya Nggak benar. terlarang seperti Terlarang. ini. Ya meskipun romantis enggak romantisnya ini. Ya untuk berjuang melawan ya. Iya, you and me against the world, man. Iya. Melawan Kau dan dunia. aku menghadapi dunia. Wah. Iya. Ya meskipun dunia tak rela gitu ya. Ini nggak boleh melanggar Islam. Ya melanggar batasan Islam. Kenapa? Karena kata Nabi la nikah illa biwali, nggak sah pernikahan kecuali dengan izin wali wanita. Udah kita bahas di masalah apa nih ya? Yes. Di podcast yang kemarin-kemarin ya. Kalau mau nikah penuhi 3 ini ya. Oh iya syarat-syarat itu ya. Syarat pernikahan. Heeh. Kemudian selanjutnya apa? Kata Nabi, bahkan Nabi ya tegas bilang ayu amra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batil 3 kali Nabi bilang. Wanita siapa saja mau dia cantik, jelek, gendut atau kurus ya, cubi atau enggak cubi ya, kalau dia nikah tanpa wali ya maka nikahnya batal nggak sah, harus lu gue ingat ya 4 ini semuanya harus lu gue. Iya. Kalau dia nikah kontrak ternyata dia dengar podcast pandemi, nah kami nih harus pisah. Harus Nikah muhalil harus pisah. Nikah syigor harus pisah. Nah, Ya. ini nikah siri. Nikah siri harus Bisa. seperti ini karena nggak sah pernikahannya. Kalau emang berjuang harusnya perjuangkan gimana biar bisa meluluhkan hati calon mertua. Bu. Ada kan tipsnya ya di Ada. podcast pandemi, merayu restu ortu. Merayu. Episode selalu. Cek aja deh. Merayu Scroll. restu ortu. Iya, merayu restu orang tua. Jadi ini ya, jadi intinya apa? Ya jangan sampai nikah kawin lari ya, muda-mudi ya. Sudah capek ya, keringetan ya. Ya. Dosa ya. Itu. Kenapa lawan agama? Nikah terlarang seperti ini ya. Rugi banyak. Rugi asli. Rugi banyak. Dan juga bagi orang tua juga, ini penting juga ya, bagi orang tua yang punya muda-mudi, kalau mereka udah saling cinta dan udah bagus agamanya, jangan di halang-halangi. Karena kalau menghalangi cinta, nanti mereka nekat, lari, kabur gitu. Oke. Iya, itu ada kejadian kayak gitu. Ada. Iya, seperti ini penting ya, karena tuh orang tua pun harus dengar podcast pandemi gitu ya. Oh iya. Jadi sekali lagi. muda-mudi yang pengen dakwahin, Ustadz gimana ya biar orang tua saya mulai sekarang Share. aja kepada orang tua, grup keluarga nih ya. Siapa tahu ada yang terinspirasi gitu ya, ternyata ini yang diinginkan oleh putra-putri saya. Tapi Jadi tadi baik terwakili di agamanya, podcast. iya baik agama dan akhlaknya tadi. Kan kita bilang kemarin kan, kalau ada yang baik agama akhlaknya nggak boleh ditolak. Kalau ditolak kerusakan, termasuk kerusakannya nih. Oh, iya. Kawin lah, lari Kawin nikah lari, siri. oke. Iya. Nih Ustaz, nikah nih dengan wali Ustaz. Mm-mm. Udah ibarat tuh Punya nih wali. ya punya wali nih, wali nasab lah. Iya, walinya setuju. Ya. Walinya setuju dah. Bukan Tapi wali kelas bukan ya? itu di sekolahan nih Ustaz. Tapi tidak tercatat nih Ustaz di kantor urusan agama kita. Ustaz. Oh, di Tidak, KUA. iya, tidak apa tuh. Iya. Secara hukumnya tidak terdaftar gitu. Entah Ini- tidak terpenuhi, Iya. entah emang kayaknya nggak punya akses atau malas aja gitu lah. Iya. Iya. Ini gimana Ustaz? Ya bertahun-tahun udah nikah nih Ustaz. Iya. Ternyata Inilah yang termasuk nikah siri yang versi kedua. Ini nikah siri juga, nikah di bawah tangan. Nikah yang tidak tercatat di dalam administrasi negara. Iya, dan ini sebenarnya ya bawah tangan ya. Dalam Islam sah pernikahan seperti ini. iya, Jadi secara hukum agama nikah siri jenis yang kedua ini sah karena ada syaratnya, ada mempelai, ada ya izin dari wali, kemudian ada restu dari mempelai wanita, ya, saksi dan seterusnya. Tapi dia nggak dicatat kepada KUA. Ya ini sah, hanya saja
bermasalah. Kenapa? Karena nggak taat sama peraturan pemerintah kita dalam undang-undang soal perkawinan. Karena ini loh ya, administrasi itu bukan sekedar tertib catat aja enggak, tapi sebagai perlindungan hukum, memberikan jaminan perlindungan. Bayangkan kalau misalnya tuh ya suami istri nikah tanpa ya KUA, ya ternyata suaminya KDRT, kan nggak bisa, kekerasan dalam rumah tangga. Iya, jadi arena tinju dalam rumah misalnya. Smackdown. Dia nggak bisa mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan. Mau ngomong ke siapa? Ke Pak Polisi. Malah kan tangkap gitu ya ujungnya. Tangkap mana suratnya? Surat nikahnya mana? Zina Iya. Mana buktinya? Kita datang peradilan agama. Mana buku pernikahan? Iya, mana buku pernikahan? Jadi nggak bisa dapat jaminan hukum. Iya, karena itulah bagi muda-mudi ya, jangan nikah siri yang nggak dicatat ke KUA. Kalaupun emang terpaksa ada 1, 2, 3 hal yang harus nikah siri dulu, harus nanti segera dicatatkan urus di KUA. Segera Ustaz ya harus. Segera ya, karena juga nanti berdampak kepada anaknya juga, nggak ada akte kelahiran, nggak dapat jaminan perlindungan kesehatan ya, kemudian juga pendidikan ribet. Bukan malah memudahkan, jadi malah buat KTP gimana tuh coba? Iya, masih tetap lajang. Buat kakak tuh gimana tuh? Nggak ada kakak jadinya. Nggak ada. Nah, sebagian kasusnya ketika seorang diceraikan oleh suaminya. Misalnya. Iya, ada seorang akhwat diceraikan suaminya, kemudian dia ini nggak diurus di di peradilan akte cerainya, ya. Sehingga dia nikah sama laki-laki lain atau duda misalnya, ya. Nah, ini kan biasanya mereka milih untuk nikah siri karena repot ngurus akte cerainya. Ya, sebenarnya ini bahaya karena dalam kacamata hukum dia ini masih status suami dari fulan. Istri dari fulan tadi kan nggak boleh dalam ini, meskipun secara agama udah ini. Iya, udah bisa. Cuma secara hukum ya harus jelas secara juga hukum, kan. karena dalam Islam perceraian bukan Islam ya, dalam hukum agama kita, hukum negeri kita, negeri administrasi peradilan, cerai itu harus di depan hakim. Ya, maksudnya harus ada akta cerainya. Meskipun kalau dalam Islam itu sekali ucap udah. Karena itu teman-teman yang memang udah memilih jalan cerai harus diurus biar ada akte cerai, biar akhwatnya bisa nikah baik-baik, laki-lakinya bisa nikah baik-baik. Penting ini. Penting. Iya, dan ini bentuk ketaatan kita kepada penguasa. Ini penting, kata Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, An-Nisa 59. Taati Allah, Rasul dan pemimpin. Apalagi ini kan niatnya baik, maslahatnya untuk kita sendiri. Ya. Jadi ini ya, Jimmy, jangan nikah siri ya. Catat ke KUA. Catat ke negara, walaupun ribet ya. Iya, dan ribet sebenarnya. Iya, sebenarnya malah murah ya. Kalau kita dipelajari gampang sebenarnya. Kalau cuma nikah di KUA kan murah. Iya. Iya benar. Yang bikin itu tuh kan waktu luar gitu ya. Resepsi itu yang bikin mahal tuh gitu. Kalau masalah administrasinya gampang. Tapi walaupun dalam agama kita tetap harus menyiarkan ya Ustadz ya. Iya. Tapi kan baik-baik semaksimal mungkin untuk ya biasa aja, sesederhana mungkin. Iya. Kan. Betul, lu serumah, tapi legally di atas kertas yang mana ketan itu suami lu siapa? Kita butuh itu tetap kan. Tetap harus ya. Pengakuan dari negara. Pengakuan dari negara ini. Karena kita adalah warga negara Indonesia. Dan negara Indonesia kita negara cintai. hukum. Dan jadi termasuk nikah sirin 2 versi tadi, tanpa wali. Termasuk juga sebagian maaf nih muda-mudi yang mungkin anak metal ya. Saya jumpai mereka bikin rumah tangga sendiri tanpa hubungan gitu loh. Ada kan ngontrak berdua. Ada filmnya itu Ustaz. Film lagi. Ada Ustaz ya. Termasuk sampai ini kumpul kebo bahasanya ya. Mereka itu kumpul-kumpul serumah aja, nggak tahu, nggak jelas mana orang tuanya, mana hubungan apa mereka itu. Iya. Ini nggak boleh seperti ini. Kebo dikumpulkan. Iya, jadi intinya rumah tangga tanpa status gitu ya. Jadi serumah seatap tapi nggak ada jadi suami istri, nggak ada. Justru kalau kita halang-halangi dari KUA ini, banyak orang yang ya kami udah nikah kok, mana buktinya? Kami siri gitu. Akhirnya buka pintu ya untuk bermudah-mudahan nikah tanpa wali ujung-ujungnya kan. Ini kan biar untuk ngecek walinya siapa, saksinya siapa kan, benar-benar tercatat
baik-baik. Iya. Iya. Masya Allah. Sampai jangan sampai nikah teman-teman muda-mudi nikah terlarang. Jangan cinta terlarang, jangan nikah terlarang. Masya Dangerous. Allah. Dangerous. Bahkan tadi Ustadz berkali-kali tekankan secara niat aja tuh udah nggak boleh. Iya, betul. Iya kan? Dan Allah tahu apa yang tersimpan di hati kita. Benar. Jangan pernah buat makar. Mungkin Anda selamat. Iya. Tapi keberkahan tidak akan menghampiri. Masalah itu pasti ada aja tuh. Pasti. Iya kan? Dan dari sinilah sumber nanti rumah tangganya banyak gelombang-gelombang tsunami-nya gitu. Iya, benar. Iya. Keberkahan ya. Keberkahan. Akar masalah. Jadi teman-teman yang belajar di podcast pandemi ini ya niatkan untuk mengamalkan. Jangan cuma sekedar wawasan, cuman have fun saja, senang-senang, halusi doang. Ya diterapkan juga ya. Terapkan. Itu perjuangan tuh di situ tuh. Ya, kapan-kapan kita ngomongin masalah ya memperjuangkan. Iya, semangat perjuangkan ini. Cinta. Jangan habis di niat doang juga maksudnya gitu. Insyaallah. Masya Allah. Baiklah, kita akhiri Ustadz Ya silakan. Syukran Ustaz podcast ya. hari ini. Terima kasih banyak atas paparan yang barusan. Masya Allah banget ya. Panjang lebar. Panjang intinya lebar, nikah penuh terlarang. hati. Iya. Hati-hati betul dengan masalah ini. Betul sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.